Nah sekarang, Paul, Ya, apa definisi Nabi menurut Paul? Sehingga sampai Paul mengatakan saya ini Nabi ke-26. apakah sekarang ada nabi? Ada. Itu saya kan sering bilang Arif Budiman itu nabi itu. Hmm. George Adi Condro almarhum itu nabi. Arif Budiman juga udah almarhum itu nabi. Nabi bagi apa? Nabi yang menyuarakan rakyat kecil, kritik sosial. Hmm. Apa itu nabi sih? Kan dikata navi yang menuntun umat, yang mengarahkan. Kan Ya. nanti ada jadi kata navigator, penuntun kan. Tapi Hmm. dulu disebut pelihat. Orang yang melihat satu yang orang nggak lihat, makanya disebut siar, pelihat. Hmm. Nah, disebut navi, navigator, penuntun. Karena dia yang lihat, maka dia bisa nuntun. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Nah, masalah urutan nomor itu sakral sekali. Kenapa saya bilang 26? Karena itu sakral sekali. Hmm. Nah, itu harus jelas. Kenapa saya menyebut diri saya 26? Artinya saya nabi bagi siapa? Penuntun bagi siapa? إلهينو إحان. Shalom sahabat, senang bisa berjumpa dengan IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia. Sophie is the best way. Saat ini saya bersama sahabat lama saya yang cukup viral dan cukup menghebohkan di dunia dan akhirat. Namanya Paul Sang. Apa kabar Paul? Luar biasa. Shalom. Shalom, langsung Sahabat saja. saya, Pastor Heri. Anda ini saat ini bikin gonjang-ganjing di dunia persilatan ini, terutama statement Anda sebagai Nabi ke-26. Tolong jelaskan kepada saya maksudnya apa? Apakah Anda itu memang ngaku-ngaku seorang Nabi yang setara dengan Nabi-Nabi terdahulu? Silakan. Tergantung ini perspektifnya. Emang di Kristen ada berapa Nabi sih? Mau profesor teologi, mau siapa juga, biar Bapak gereja siapa juga nggak bakal bisa sebut tuh. Ya kan, nggak bakal bisa jawab. Memang itu bukan pertanyaan buat dijawab, karena memang nggak ada yang bisa jawab. Di Kristen ada berapa nabi, nggak ada yang bisa jawab. Bapak gereja lah, Athanasius lah, nggak bakal bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Petrus saja ditanya berapa nabi aja belum tentu bisa jawab, Rasul Petrus, ya kan? Nah, sekarang kalau ditanya nabi ke-25 di dalam Kristen siapa sih? Nggak akan ada yang bisa jawab. Tidak ada orang Kristen bisa jawab nabi ke-25 di dalam Kristen siapa. Yang bisa jawab saya kasih uang udah 1 miliar. Nggak akan bisa jawab, karena itu bukan pertanyaan untuk dijawab. Jadi kalau ada orang Kristen terus berfantasi kemana-mana tentang kenabian saya, ya, saya kira dia sekolah minggunya mungkin belum lulus, ya kan. Nah, yang kedua, apakah saya benar-benar nabi? Iya dong, masa bohongan? Nggak boleh berpercandaan, ya kan? Itu dalam Tapi perspektif kan, yang bagaimana? Makanya semua orang punya perspektif. Nah, makanya sekarang saya tanya, selalu jawaban itu kan jawabannya adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kan lagi belajar ancient Hebrew. Tidak ada pertanyaan yang jawabannya bukan pertanyaan. Di dalam tradisi Ibrani itu orang bertanya, jawabannya pasti pertanyaan, yaitu pertanyaan untuk diri sendiri, untuk kita bertanya. Jawaban yang baik itu bukan sebuah jawaban ending benar salah. Nggak ada dalam tradisi Yahudi itu tentang benar salah itu nggak ada. Adanya pertanyaan dijawab dengan sebuah pertanyaan baru. Nah, makanya kalau ditanya tadi, kan tadi sudah saya jawab di Kristen, di pertanyaan pertama, di Kristen ada berapa nabi? Nggak akan ada bisa jawab. Ditanya lagi, kedua, siapakah nabi ke-25 dalam Kristen? Juga nggak ada yang bisa jawab lagi. Nah, yang pertanyaan ketiga sekarang, ya kan? Pertanyaan ketiga itu adalah, memang sampai sekarang nggak boleh kalau ada nabi. Kan cuma orang Livoma aja sama si siapa itu Grafa yang bilang nggak boleh ada nabi, ya kan? Karena nabi itu harus nulis Alkitab. Siapa bilang? Lukas bukan nabi, nulis Alkitab. Markus bukan nabi, nulis Alkitab. Apakah nabi harus nulis Alkitab? Tidak. Ada rombongan Nabi Samuel, ada rombongan Nabi Elia. Mana ada yang nulis kitab? Nabi-nabi ini rombongan ini nggak ada. Nah, jadi kalau dibilang apakah nabi, kita balik ke terminologinya. Konflik terminologi, konflik paradigma dalam kekristenan adalah
Anda semua berpikir nabi itu dengan fantasi masing-masing, berimajinasi kenabian itu masing-masing. Nah, jadi hati-hati dengan kata nabi itu. Nah, makanya balik lagi kita pertanyaan yang ketiga tadi. Ya. Siapa sih di Alkitab yang ngaku dirinya nabi? Cuman Elia loh. Di Alkitab yang ngaku dirinya aku adalah nabi, gitu ya. Cuman Elia. Kenapa? Waktu dia lagi perang. Maksudnya perang, dia sedang memerangi nabi-nabi Baal. Lawan nabi Baal. Aku adalah nabi dari Yehova Elohim, ya kan? Karena untuk membedakan. Tetapi dari zaman Musa pernah nggak bilang aku adalah nabi? Seluruh orang Israel menyebut Musa nabi, tapi padahal yang nabi yang pertama itu siapa? Samuel kan yang disebut nabi kan? Ya. Ketika Musa di dalam Ulangan 18 itu cerita, nanti akan kalau aku bangkitkan seorang seperti kamu, ya nabi seperti kamu, yang dibangkitkan siapa? Samuel loh. Yang pertama kali disebut di dalam Kisah Rasul itu Samuel, nabi yang pertama. Ya. Bukan Adam. Jadi Musa itu, ya kemudian langsung Samuel lompat. Apakah Samuel mengaku dirinya nabi? Nggak ada. Cuman Elia yang ngaku dirinya nabi. Zaman itu orang ngaku dirinya nabi itu cuma apa? Nabi palsu yang ngaku dirinya nabi kan? Bahkan Yohanes Pembaptis saja, apakah kamu nabi? Bukan. Apakah kamu Elia? Bukan. Loh kan? Malah bukan, nggak berani dia. Padahal seluruh Israel, seluruh orang Yahudi menganggap Yohanes Pembaptis adalah nabi. Disebutkan. Ya, jadi maafkan kalau saya ada salah beberapa ini ya data, tapi setahu saya itu begitu. Hampir tidak ada nabi-nabi itu ngaku aku adalah nabi. Nah sekarang, Paul, ya. Apa definisi nabi menurut Paul? Sehingga sampai Paul mengatakan saya ini nabi ke-26. Nah, makanya kan belum selesai tadi. Makanya ya kita lihat, mengapa tiba-tiba bisa ada orang ngaku dirinya nabi? Ya kan? Mengapa bisa tiba-tiba orang ngaku dirinya nabi? Dan pertanyaan kan tanda ajaib apa sehingga dia bisa disebut nabi? Ya kan? Apa yang dia bawa? Nah, makanya saya bertanya, semua orang-orang yang ngaku-ngaku nabi itu, yang buka tambunan, siapa lagi itu ya, saya bilang, jangan berebut angka dengan saya. Itulah sebabnya paten nabi ke-26. Berani ngambil alih nomor saya kutuk jadi kodok dalam tempurung. Tetapi dalam arti apa? Dalam arti sebenarnya harusnya ngerti dong. Nah itulah ngaku-ngaku doktor teologi apa segala macam tapi goblok-goblok. Kenapa goblok? Karena kalian tidak berpikir secara holistik. Anda hanya berpikir benar salah, ya. Langsung Anda nggak ngerti ujuk-ujuk juntrungan begitu. Anda harus mengerti. Apakah sekarang ada nabi? Ada. Itu saya kan sering bilang Ali Budiman itu nabi itu. George Adi Condro almarhum itu nabi. Ali Budiman juga ada almarhum itu nabi. Nabi bagi apa? Nabi yang menyuarakan rakyat kecil, kritik sosial. Apa itu nabi sih? Kan dikata nabi yang menuntun umat, yang mengarahkan. Kan nanti ada jadi kata navigator, penuntun kan. Tapi dulu disebut pelihat. Orang yang melihat satu yang orang nggak lihat, makanya disebut siar pelihat. Disebut navigator, penuntun. Karena dia ngelihat, maka dia bisa nuntun. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Nah, masalah urutan nomor itu sakral sekali. Kenapa saya bilang 26? Karena itu sakral sekali. Nah, itu harus jelas. Kenapa saya menyebut diri saya 26? Artinya saya nabi bagi siapa? Penuntun bagi siapa? Ya, yang aku punya nabi nomor 25. Adapun kalau orang-orang lain mengaku saya nabi, orang Kristennya ya kan suka-suka kamu. Siapa suruh kamu ngaku saya nabi? Orang saya nggak pernah ngaku diri saya nabi Kristen kok. Nah, kalau kamu mengaku saya nabi kan suka-suka kamu. Kan orang yang lihat saya kan nggak pernah ngaku nabi Kristen. Hanya nabi 26 aja ya. Itu harus teman-teman itu harus mengamati. Iya, dan itu khusus nabi 26. Khusus nggak boleh diganggu gugat. Gitu. Walaupun tanpa hak paten. Apa yang membuktikan Anda adalah seorang nabi 26? Nah, buktinya adalah tanyakan kepada nabi ke-25. Buktinya dia nabi ke-25 apa? Itu bagaimana saya mau tanya? Itu. Semua yang Anda tanyakan kepada saya, semua yang Anda ragukan terhadap saya, itu sudah pernah diragukan kepada nabi ke-25.
Nah, jadi semua keraguan Anda, semua pertanyaan Anda itu sudah pernah ditanyakan kepada Nabi ke-25. Nah, jawaban saya nanti seperti Nabi ke-25. Begitu. Apa itu? Ya banyak, ya kan. Buktinya kamu Nabi apa? Ya pokoknya Jibril nemuin saya. Saksinya siapa? Ya suka-suka saya, ya saksinya saya sama Jibril. Nah, kalau saya tanya sama orang yang di Zoom saya kan pasti, oh saya saksinya, semua kan ngaku saksi semua kan. Nah, tapi kan itu balik lagi suka-suka saya kan. Nah, balik lagi semua keraguan Anda terhadap saya tanyakan kepada Nabi ke-25. Saya dapat jawaban apa? Ya, kalau mujizatmu saya apa? Nah, tanya 25? sama Nabi 25 mujizatnya apa? Ya, itu kan ada semua ditulis sama pengikutnya Nabi ke-25 itu kan suka di live YouTube dan di Facebook itu kan banyak kan, di internet juga banyak. Bukti-bukti kenabian Nabi ke-25. Nah, itulah bukti saya juga sama. Bedanya cuma satu saja saya kalah. Ya, saya istrinya cuma satu ya. Sama tompel, saya nggak punya tompel. Nah, itu aja. Tapi saya punya yang lain. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu nggak main-main ya, itu saya serius loh. Bukan penistaan agama, bukan. Jadi banyak orang bilang ini penista agama. Enggak, ini saya hanya membalikkan logika berpikir orang-orang beragama. Inilah logika berpikir orang beragama, ya kan? Jadi kenapa saya ditanyakan begitu tuh sama. Yesus pun ditanya hal yang sama. Buktinya apa kamu tuh Mesias? Loh, ditanyakan dong apa? Bukannya malah langsung dirajam pakai batu kan? Tanya dong, kamu apa dijak ngomong dulu kan? Bahkan orang Yahudi saja ditanyain dulu loh. Buktinya apa, ininya apa, segala macam. Ya kan? Nah, bedanya kalau Tuhan Yesus akhirnya disalib, kalau Nabi ke-25 akhirnya yang berani nanya ke nabinya dia digorok. Yang berani meragukannya, awas masuk neraka loh. Nah, kan digituin kan? Nah, itu sangat berbeda dan itulah logika beragama. Dan Yesus tidak pernah ngaku-ngaku dirinya nabi loh. Aku adalah nabi, hahaha, nggak pernah loh. Tapi kan semua umat di dunia, ya bahkan orang Kristennya sendiri terframing Yesus adalah nabi. Padahal Yesus aja nggak pernah ngaku dirinya nabi, ya kan? Tetapi kan hampir semua orang Kristen di dunia, hampir semua yang mainstream percaya Yesus adalah Allah. Bahkan nggak bisa salah, kamu masuk neraka, bidat sesat, kan begitu kan? Ya. Memang, jadi jawabannya memang begitu, nggak bisa cuman nggak bisa benar salah, hitam putih, nggak bisa begitu doang. Memang ini agak-agak membingungkan ya kalau kita lanjut. tangkap secara simpel. Memang ini agak membingungkan kalau ditangkap oleh orang-orang yang berpikiran simpel. Korelasinya bagaimana ya antara 25 dan 26 dan 25 ini? Korelasinya ya tergantung apa korelasinya, sama-sama manusia, ya kan? Sama-sama mau apa, sama-sama pintar, apa sama-sama ngawur, nah, kan tinggal begitu kan? Sama, korelasinya adalah persamaan, sama-sama pintar atau sama-sama ngawur, gitu aja kan? Sama-sama benar atau sama-sama ngibul, gitu kan? Sama pokoknya, sama-sama benar atau sama-sama ngibul, dah gitu aja kan? Nah, sekarang tergantung. Nah, kalau masalah umat saya lebih banyak. Kalau dulu zaman Nabi ke-25 masih hidup, umatnya cuma 10.000. Zaman saya hidup umatnya 50.000. Beda kan? Itu saya lebih banyak jadinya. Dan terus bertambah ya. Iya. Kalau masalah pendidikan saya jelas lebih pandai. Kalau pendidikan ya dong, saya bisa 5 bahasa kok. Kalau Nabi ke-25 kan cuma bisa 1 bahasa doang. Nah, itu jadi harus ngerti, harus tahu mengapa harus pakai angka. Wajib itu. Oh, hati-hati itu angka keramat itu, dan kalau mau rebutan nomor lotes 26 saya kutuk jadi kodok pokoknya. Oke, Paul, gitu. Pertanyaan saya. Lanjut. Jadi apakah ini bisa saya simpulkan bahwa ya suka-sukanya Paul dong mau bilang lagi ke berapa? Apakah begitu? Iya, ini kan kita hak untuk berbicara, hak untuk berekspresi. Saya mau bilang saya nabi kek, mau bilang saya Tuhan kek, suka-suka saya kan. Sekarang siapa yang dirugikan kalau saya bilang saya Nabi ke-26? Siapa yang dirugikan coba? Tapi ada yang merasa dinistakan. Bandingkan dengan orang Islam yang ngebom gereja, bandingkan dengan orang yang di New Zealand itu. Orang yang di New Zealand itu kan ada yang siapa itu orang bule yang nembakin di masjid itu kan. Kalau saya ngaku Nabi ke-26, yang dirugikan siapa? Kalau dinistakan berarti kan perasaannya dia rapuh kan. Nah, siapa suruh kamu mudah tersinggungan? Orang tersinggungan itu rezekinya pendek loh. Ya kan?
Oh, saya menistakan siapa? Orang Nabi ke-25 saja berani ngomong bahwa Tuhan saya bahwa Yesus bukan Allah kok. Berani ngomong, ya kan? Itu kan menista saya juga. Nabi ke-25 berani ngomong Yesus bukan Allah. Nabi ke-25 berani ngomong Yesus tidak disalib. Oh, itu penistaan besar terhadap apa yang saya percaya. Nah sama, saya itu menista apanya? Saya kan cuma bilang Nabi ke-26. Ya, kalau saya berkata tambah-tambahan lain, itu saya hanya fakta. Itu semua fakta-fakta. Nyatanya, istri saya cuma satu, Nabi ke-25 itu istrinya banyak. Kalau orang mau kawin istri banyak kan didahului dengan apa? Dengan pikiran yang cabul kan? Kalau nggak mungkin dia kawin. Misalnya nih, kenapa Nabi ke-25 nggak kawin nenek usia 60 tahun, 70 tahun aja? Yang dikawini muda-muda semua. Berarti kan ada pikiran cabul, ada syahwat dulu. Itu kan cabul, pornea. Kalau saya kan enggak, isinya satu. Nggak kepengen. Karena apa? Saya jaga. Makanya saya berani bilang kelengkapan-kelengkapan yang lain. Nah, saya pernah bunuh orang? Nggak pernah. Nabi ke-25 sering bunuh orang. Siapa yang pernah? Iya, tapi kan dia suruh orang bunuh. Dia memang nggak pernah bunuh orang, tapi dia suruh orang bunuh. Sama saja. Bunuhlah kafir dimanapun. Ya, itu kan bunuh. Tapi itu perang, Pak. Nah, makanya saya Nabi ke-26 nggak pernah ngajak perang orang. Gitu ya kan? Nggak pernah ngajak, yuk perangi sana. Saya malah bilang apa? Yuk kita kasih makan NTT, yuk kita kasih makan orang miskin, entah itu Buddha, Hindu, Islam, Kristen, agama, tetap tolong jangan peduli agamanya. Kan begitu kan? Nah, beda. Nah, kalau Anda merasa dinistakan, Anda berarti Anda sensitif, orang-orang demikian ini orang-orang kerdil pikirannya. Baperan. Ya ada orang mengaku dirinya Yesus kok, saya juga nggak marah, suka-suka dia mau ngaku Yesus juga nggak apa-apa. Malah dia mengaku bapaknya Yesus, ya boleh-boleh saja. Nah, terus ada orang bilang, wah saya mengaku Yesus, kamu sembah saya. Nah, kamu disalib dulu, kalau 3 hari kamu bangkit, saya pertimbangkan. Kan begitu kan? Kalau kamu disalib, 3 hari 3 malam saya kuburkan kamu bangkit, saya akan mempertimbangkan kamu untuk menjadi Tuhan saya. Nah, itu baru pertimbangan loh ya. Nah, keputusan nanti, ya, itu kan suka-suka saya juga. Ya kan? Nah, itu gitu loh. Jadi, logika agama itu harus... kita harus pakai sekarang logika sebagai orang manusia yang hidup. Nanti kita akan ini pinter. Bangsa Indonesia itu perlu logika agama itu copot semua. Jadi kebodohan framing agama yang barbar itu. Bahkan agama Kristen sendiri. Apa tujuan Anda menyebutkan sebagai Nabi ke-26? Ya karena angka itu sakral. Harus 26. Tujuannya adalah untuk meluruskan, untuk membongkar. Untuk meluruskan semua kesesatan ini sakral di dunia buat ini. Anda ya. Bahkan terhadap umat Kristen sendiri. Oh, ini buat semua. Ini adalah suara kenabian ini. Nabi ke-26. Nah, orang kaget semua kan. Dan harus 26. Harus urutannya 26. Karena? Gitu. Karena tadi ada persamaan korelasi tadi kan. Sama-sama pintar, sama-sama goblok. Makanya itu pentingnya. Oke. Ya. Sekarang kenapa Anda begitu berani, bahkan banyak juga mengatakan Anda tuh terlalu gegabah kalau sampai berani nantangin orang tuh, siapa yang bisa melaporkan ke polisi bahwa ini sebuah penistaan? Nah, itu dia. Nah, itu harus diamatin. Pokoknya sekali lagi jangan sampai salah. Ya, itu media-media banyak ngomong menantang polisi. Oh, nggak berani saya nantang polisi. Jangan sama polisi dimanapun di dunia saya nggak berani nantang. Kenapa? Roma 13 ayat 1. Ya, kita harus menghormati. Tetapi untuk oknum-oknum polisi, saya nggak urusan, kita berani. Termasuk kenapa saya dulu berani bikin fotonya Gus Yakut yang tidak senonoh. Karena dia hanya retorika, ya kan? Nah, saya telanjangi dia, itu adalah bahasa sebuah satir di dalam gambar. Retorika, saya telanjangi dia. Ini nggak bisa apa-apa kok. Menteri Agama dia coba gara-gara baca ayat Alkitab terus kalian orang Kristen GR begitu, cuma dibacain ayat Alkitab aja seneng bener. Nyatanya gereja tetap ditutup di Jombang, terus GPDI kemarin ada satu GPDI kemarin di mana saya lupa kotanya itu ya, ditutup juga. GKI Yasmin yang sudah konstitusinya udah jelas, ya dokumennya, itu kan namanya konstitusi jelas, namanya sesuai konstitusi namanya kan, itu aja tetap belum dibuka, harusnya ngapain? Pertanyaan lagi, dia pasukannya Banser itu membela gereja ya, karena saya tanya, ketika gereja ditutup, Banser di mana? Makanya saya balik lagi, saya bukan menantang polisi loh ya, bukan menantang institusi kepolisian. Saya menantang orang-orang yang bisa melaporkan saya.
Jadi ada kutipan-kutipan Gitu. videonya. Kenapa saya menantang? Ada Karena kutipan videomu. saya diancam bolak-balik. Dari 2015 saya diancam bolak-balik. Ya, saya bukan menantang polisi kan, saya menantang orang yang bisa melaporkan saya kasih uang orangnya, bukan institusi polisi, saya menantang orangnya. Kenapa? Karena mereka ngancam saya dari 2015 sampai sekarang udah 2021, udah 6 tahun. Ya, dari Amil Al-Qodri, Nandar katanya pengacara itu ya, Amil Al-Qodri katanya pengacara akta dan yang lain-lain. Tapi nggak ada semua laporan polisinya. Udah deh, kamu kurang duit, mungkin kamu kurang ngasih polisinya kali. Ya kan, itu kan kelewatan juga kalau polisinya mau bikin laporan dikasih. Tapi kan ternyata yang bisa ngelaporin kan politikusnya PSI. Kenapa politikusnya PSI? Kan aneh kan? Ya. Kenapa harus politikus? Dan itu golongan siap pula ya kan? Nah, yo. Golongan siap-siap juga itu, golongan-golongan nggak jelas juga. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kan saya kan sedang membongkar kan kedok-kedok para kadrun bertopeng nasionalis kan, karena kan kebuka semua, MUI, ya kan, mulai kebuka semua kedok kadrun bertopeng nasionalis, sosok nasionalis. Nah, pertanyaannya, ya Waloni saja sudah ada laporan polisinya, Somad sudah ada laporan polisinya. Mana ada orang Islam masuk penjara karena penistaan agama? Coba sebut satu. Nggak ada lah. Orang Kristen coba masuk UI, rempel. Malah yang melaporkan dilaporkan. Nah, seharusnya harus fair. Polisi itu harus fair, harusnya. Malah yang melaporkan Saifuddin malah dipenjara sekalian, nah, kan konyol kan? Malah konyol itu, makanya harus jelas itu. Kita harus menghormati pemerintah. Ya, kita harus taat untuk dan taat pada pemerintah. Tetapi ya, bahkan Yohanes Pembaptis pun berani nuding mukanya Herodes loh, ketika berzina, ya kan? Nabi itu Nathan, dia tuding mukanya Daud. Kita boleh mengatakan tidak benar, tapi yang tidak boleh kita adalah memberontak. Makanya saya selalu ya dengan orang-orang Papua itu tidak boleh angkat senjata. Kamu hanya boleh berdiplomasi, tapi tidak boleh angkat senjata. Wah, saya menolak keras itu kekerasan atas memberontak itu. Makanya saya selalu merekomendasi teman-teman yang membangun Papua, ayo kalau Papua itu pandai, tidak mungkin Papua itu akan minta merdeka. Masalahnya Papua bodoh, miskin, dimiskinkan dan diperbodoh. Makanya mereka memberontak sesuai dengan naluri insting mereka. Nah, itu seperti itu. Kasusnya sama seperti dengan yang begini, agama-agama begini. Nah, kita boleh melakukan kritik terhadap pemerintah. Yang tidak boleh adalah kita memberontak kepada pemerintah. Gitu. Jadi beda ya. Itu apa? Polisi saya tantang, itu nggak boleh itu. Usiaku, ayo saya tantang mulai, nggak boleh tuh. Usiaku ya misalnya kan. Tapi kita boleh mengkritik dengan keras. Oh itu boleh itu. Kita tuding mukanya pun boleh. Oh itu tidak Indonesia. Siapa bilang? Saya lebih Indonesia daripada kalian semua yang tinggal di Indonesia loh. Siapa YouTuber siapa yang bikin setiap minggu kuliah Pancasila? Cuman saya lah. Tidak ada satupun YouTuber yang bikin kuliah Pancasila. Cuman saya yang cerita tentang Pancasila. Karena Pancasila itu satu-satunya yang bisa mempersatukan Indonesia. Nggak ada, itu anugerah itu Pancasila, anugerah dari Tuhan Yesus, anugerah dari Tuhan Yesus buat orang Kristen, anugerah dari Tuhan yang Maha Esa buat seluruh umat di Indonesia. Ya. Gitu. Tapi sayangnya Pancasilanya sekarang sedang loyo. Kenapa? Karena sedang diikat, diberangus oleh khilafah. Dan itu yang sedang saya suarakan di YouTube saya. Tetapi kan khilafah nggak terima. Nah, gitu. Nah, sekarang Paul. Makanya sekarang kelihatan kadrun nasionalis sama kadrun itu menyamar jadi nasionalis. Hati-hati kalian partai nasionalis disusupi kadrun kalian. Sekarang apa responmu dengan viralnya statementnya Paul Sang tentang dianggap sebagai penistaan agama? Ya biasa saja, karena di Eropa nggak ada penistaan agama sih. Kita dilindungi freedom to speech article. Kita boleh mengekspresikan apa yang di dalam pikiran kita, ide-ide kita. Ya, yang tidak boleh adalah ngebom gereja, ngebom masjid, nembakin orang, ya, terus demo sambil bunuh sekarang juga. Nah itu nggak boleh tuh, langsung tuh kita kena tuh, bunuh gitu kan. Nah itu nggak boleh tuh. Nah, yang saya lakukan bukan suruh bunuh kan. Nah, kalau saya marah, boleh saja tuh, masa orang nggak boleh marah? Ya kan, masa orang nggak boleh marah? Boleh kan, saya marah dengan ketidakadilan, apalagi saya kan double minoritas, selalu jadi korban.
Ya kan, boleh saja orang marah kan, apa nggak boleh, ya kan, itu loh. Oke, Jadi Paul. kalau ini apa ya, kita freedom to speech artikel nggak masalah kalau di sini. Oke, sekarang banyak statement-statementnya Paul Sang yang begitu keras, bahkan terkesan kasar, bahkan banyak yang mengatakan kurang berhikmat. Anda tidak memikirkan dampaknya untuk umat Kristen di Indonesia? Dampaknya apa? Ya tentu, contoh statement ini kan membuat Dampaknya apa? Dampaknya contoh apa yang terjadi saat ini. Anda kan di Eropa, banyak yang mengatakan begitu, sinisme terhadap Anda. Ya kamu di Eropa, seenaknya sendiri bicara. Tetapi kan dampak untuk di Indonesia ini, akhirnya Kristuber dan gereja dan seterusnya mengalami ketegangan. Gitu. Ada yang merasa demikian. Menurut Anda bagaimana? Kenapa harus tegang? Kenapa harus tegang kan pertanyaannya kan? Itu kan pertanyaan harus tegang. Kenapa harus tegang? Karena kalian takut. Kenapa kalian takut? Karena kalian nggak punya kasih. Berarti ada yang salah kan? Oh, tapi kan nanti ada pergolakan. Oh, saya banyak nggak ngerti yang kalian takutkan. Oh, nanti ada pergolakan. Nah, berarti kalian harus ngajarin. Negara harus ngajarin rakyatnya. Masa kita 70 tahun lebih negara berdiri, negara Indonesia berdiri 70 tahun lebih, senggol dikit masih dibacok, senggol bacok. Harus diajarin rakyatnya. Berarti ada yang salah. Berarti ulama-ulamanya ada yang salah, pendeta-pendeta ada yang salah. Ya kan, masa ngomong salah dikit bacok, ya kan, udah berapa banyak tuh, salah satunya Omega Suparno dibunuh itu, ya kan, itu kan pertanyaan itu kan bukan ditanyakan kepada saya, tapi justru ditanyakan kepada para pendeta. Kenapa kamu takut? Karena kamu tidak memberitakan Injil, ya kan? Soalnya kan kalian di Indonesia berbisnis. cukup sensitif sekali masalah hal-hal. Berarti ada yang salah dengan agama yang membuat kalian ketakutan, dan kalian sekalian juga ada masalah, dan mayoritasnya juga berarti ada masalah. Berarti agama mayoritas nggak benar dong kalau begitu. Coba lihat di Eropa, agama mayoritas kan Kristen, tapi orang Islam bahkan sampai Allahu Akbar, tembak dua orang itu tetap nggak ada sini, apa namanya, orang Islam terus diapain gitu kan, dijarah di apa, nggak ada di sini di Eropa. Kenapa? Karena ada kedewasaan berpikir. Ya kan, berarti kan ada yang salah dengan Indonesia. Justru kan itulah suara kenabian. Itulah sebabnya saya menyerukan suara kenabian ini. Penting itu, ya. Jadi harusnya introspeksi para ulama. 70 tahun negara berdiri tapi masih bego. Nah, itu kan harus dipikirkan. Hanya karena Islam mayoritas tuh saya nggak boleh ngomong begini. Ya nggak bisa juga. Saya sudah melepas warga negara Indonesia saya. Jadi saya ada di Eropa, saya dengan hukum Eropa, dan saya bukan berbicara atas nama negara manapun, saya berbicara bukan atas nama agama apapun, saya tidak berbicara atas gereja manapun, saya berbicara atas nama diri saya sendiri, yang di sini dilindungi kebebasan berekspresinya, dan saya melihat itu ada di Indonesia, kebobrokan itu. Loh, jangan campuri lagi dong, bukan masalah campuri, saya dulu jadi korban. Ya kan, kita minoritas itu selalu jadi korban, makanya saya menyuarakan ini. Ya, kalau kalian nggak mau disuarakan, terserah. Saya hanya menyuarakan suara saya sendiri. Saya kan mau ngomong apa saja kan terserah saya, boleh-boleh saja kan. Nah, kalau ada yang tersinggung misalnya, ya berarti ada yang salah dengan iman Anda. Loh, tapi kan nggak semuanya dewasa. Nah, berarti Anda gagal selama 70 tahun mendidik umat. Kan begitu kan. Oke, Paul. Saya kan hanya mengajak Anda orang beragama untuk dewasa dalam berpikir. Itulah sebabnya Indonesia nggak maju-maju. Gitu. Baik, Paul. Jadi saya butuh klarifikasi. Jadi Anda mengatakan itu adalah pribadi, tidak mewakili sebagai Kristen Indonesia, tetapi Anda pribadi yang saat ini bukan warga negara Indonesia, begitu? Iya, saya berkata-kata atas nama pribadi, bukan atas nama agama apapun, gereja apapun, atas kelompok apapun, atas negara apapun. Saya atas nama pribadi yang dilindungi di Eropa, hak saya ini. Iya, kebetulan saya berbahasa Indonesia. Apa tanggapan Paul Sang terhadap pelaporan aliansi ulama se-Jawa Timur? Ada beberapa aliansi yang melaporkan Muhammad Kc. Ya, itulah ketidakdewasaan di dalam beragamaan. Itulah umat beragama yang cemen, yang picik, ya dikit-dikit lapor, ya kan.
Sementara mereka sendiri boleh teriak-teriak sesuka hati mereka, boleh Dan menista. itu Bahkan bukan nabinya hanya saja kan mereka menista agama ya, Kristen. dan itu bukan hanya Muhammad kecil loh. Sebelumnya kan banyak itu yang dilaporkan. Muhammad itu Nabi Muhammad itu nabinya Islam, Nabi Islam Muhammad si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen, dan para apologet Kristen hanya menjawabnya. Ya kan? Nah, terus kalau kita menjawab semua penistaan agama yang dilakukan oleh Nabi agama Islam ini, Nabi ke-25 ini, masa kita nggak boleh? Kan kita boleh-boleh saja kan menjawab. Kenapa Anda menistakan? Bagi Ya mereka kan? sebuah Masa cuma kebenaran. boleh si Muhammad dan para ustadz-ustadznya? Nah, sama, bagi Muhammad kecil pun itu sebuah kebenaran, dan bagi saya pun sebuah kebenaran. Semua orang punya kebenaran sendiri-sendiri kan, berarti kan? Makanya di sini ada kebebasan berbicara. Kita boleh berargumen dengan keras tentang kebenaran yang kita miliki. Yang tidak boleh adalah saling bunuh, sampai apalagi saling ngancam sambil teriak-teriak bunuh atau segala macam, apalagi laporan polisi. Nah, itu kan cemen. Berarti kan kalian tidak bisa berdebat, kalian tidak bisa berargumentasi secara teologis, lalu kalian pakai apa? Pakai power. Nah, itu biadab. Itulah saya sebut biadab itu. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang nabinya biadab. Karena diekspresikan, ajaran nabi kalian diekspresikan oleh umat-umatnya ini. Bagaimana kita mau percaya nabi kalian nggak biadab, sementara kalian menggunakan otoritas kebiadaban itu terhadap yang tidak setuju dengan Anda. Dan itu pernah dilakukan juga oleh agama Kristen di zaman abad pertengahan selama 300 tahun. Ya. Itu sama, itu kebiadaban menunjukkan sehingga citra Kristen sangat buruk di Eropa. Ya kan? Sampai akhirnya Eropa bertobat, dan mereka kemudian walaupun Kristen tetap mayoritas di Eropa, Kristen mayoritas, tetapi mereka sudah sadar, sudah pintar, makanya Eropa maju. Kenapa Indonesia tertinggal terus? Setiap kali mau maju ributnya agama, kan goblok namanya kan. Indonesia itu disandra oleh agama karena para pemimpinnya itu memanipulasi agama, menggunakan agama untuk memanipulasi umatnya. Para pemimpin di Indonesia, pemerintah termasuk pemerintah, menggunakan agama untuk memanipulasi rakyat. Bahkan para oposisi, dia menggunakan agama, termasuk isu tentang saya ini, yang digoreng, itu tujuannya buat goyang Jokowi endingnya nanti. Coba lihat. Kebetulan Kapolrinya Kristen. Nah, itu juga sama, itu kan menjadi jebakan Batman. Ya, nah makanya kita berdoa supaya mereka diberi hikmat. Kebenaran tetap harus ditegakkan, tapi mereka juga harus diberi hikmat. Apakah saya merasa bersalah? Enggak. Ini kan hak saya untuk berbicara. Apakah saya mau memecah belah Indonesia? Balik lagi saya tanya, siapa YouTubers, ulama mana, pendeta mana, yang selalu ngajarin Pancasila seminggu sekali? Saya korbankan waktu 3-6 jam setiap hari Senin. 3-6 jam kita bicara tentang Pancasila. 3-6 jam coba untuk bicara tentang kebangsaan, tentang Pancasila yang diajar oleh Brigjen Purnawirawan Junias Tobing. Ngapain? Kadang-kadang nggak bisa dimonetasi, nggak bisa diuangkan videonya itu. Tetapi kenapa saya lakukan? Karena saya sedang mengajar ya kepada orang-orang yang saya tahu. Apa salahnya? Ya suka-suka saya kan boleh bebas berekspresi. Ya kan? Nah, saya sedang mengajarkan kalian selama ini salah. Saya di Eropa begitu melihat Eropa, gila bener ini Eropa ya, keren amat, orang bisa menghargai, saling menghargai. Eropa itu lebih Pancasila dari Indonesia loh. Sila pertama, kedua nanya Malaysia, orang Eropa itu lebih religius loh. Lebih religius, cuman dibalik mereka menghormati orang yang sekuler. Orang Eropa lebih religius daripada orang Indonesia. Lebih humanis mereka. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka lebih humanis dan lebih beradab. Nggak ada orang karena beda agama dimasukkan penjara. Karena pindah agama masukkan penjara. Masjid dibakar. Nggak ada di sini begituan. Itu hukumannya berat sekali. Nggak cuma, dan memang kamu udah terdeteksi. Bahkan kemarin di Berlin, ya semasa COVID, orang Islam kan masjidnya tutup, bangkrut karena kan mereka nggak punya maintenance, uang buat maintenance. Mereka disuruh sholat di ini loh, selama Ramadan itu sholatnya di dalam gereja loh di Berlin itu. Ayo, betapa kemanusiaan dan beradabnya mereka, betapa mereka berketuhanan yang Maha Esa, agnostik. Karena di sini kan agnostik kan, agnosticism ya kan.
Mereka bukan ateis loh, salah kalian orang Indonesia menganggap orang Eropa ateis. Orang Eropa itu agnostik. Ada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kamu sembah itu. Beda. Tuhan yang kamu sembah itu biadab, termasuk Tuhan yang agama dalam tanda kutip Kristen. Kenapa? Karena zaman Zwingli itu bunuh orang Mennonite berapa banyak tuh. Sama, orang Islam berapa banyak bisa dibakar, dibom atas nama agama. Makanya mereka bilang, enggak, Tuhan itu banyak seperti itu. Kenapa? Karena agama gagal mengajarkan agama. Makanya di Eropa ada orang-orang Kristen yang disebut niet-believing Kristen dalam bahasa Belanda, ya kan? Atau Kristen without confession. Kenapa? Artinya mereka Kristen, tapi mereka bukan beragama. Kristen tanpa agamawi. Kristen tanpa agama. Nah, itulah saya. Saya pengikut Kristus tanpa agama. Dan saya setuju dengan itu. Sehingga ajaran Kristus itu bisa masuk ke semua agama, ke semua kelompok, ke semua ras, tanpa harus mengubah kulturnya mereka. Kalau sekarang kan di Indonesia kan kulturnya udah jadi Arab. Yeah. Indonesia sudah pasti kulturnya udah jadi Arab, udah pasti itu nggak bisa bohong. Enggak, bohong kalian kalau bilang enggak. Ya kan? Indonesia sudah jadi Arab Indonesia itu. Nah, itulah bedanya menjadi bertuhan tanpa beragama. Makanya kan sila pertamanya kan bukan keagamaan, tapi kan ketuhanan. Karena kita bertuhan, bukan beragama. Nah, itu salah. Makanya kalau agama di KTP itu ngawur sekali. Agamanya apa? Nah, itu salah. Orang Eropa itu agnostik, bertuhan loh, bukannya nggak bertuhan loh. Mereka bertuhan. Ada satu majelis di gereja tempat anak saya tuh di waktu di Belanda itu di Jerman itu ya dulu. Waktu anak saya di Jerman itu. Ada satu majelis, dia ateis, dia agnostik. Jadi dia majelis gereja. Tapi dia tanya, I believe in God, but not Jesus. Loh, ya Jesus is only the figure, hanya tokoh yang baik buat dia. Tapi ya sama dengan Muhammad, sama dengan yang lain-lainnya. Anggap aja sama gitu, hanya tokoh. Saya percaya hanya Allah. Tapi dia tidak suka dengan Muhammad. Memang dia nggak suka gitu ya. Dia tidak suka dengan Muhammad, tetapi dia tetap ya pokoknya itu tokoh, ada sebuah tokoh aja. Masalah dialah yang nggak usah, pokoknya saya hanya percaya pada Allah dan bukan Allah yang di agama-agama itu. Loh, kenapa kamu ke gereja? Ya itu komunitas. Bagus kan? Menurut saya itu bijaksana sekali, walaupun saya tidak setuju, tapi itu bijaksana. Sehingga dia tidak anti kepada agama lain. Apakah saya anti dengan Islam? Ya tidak lah. Kalau saya anti dengan Islam, nggak mungkin saya terus membaptis orang, kasih makan orang Islam, ya kan? Nggak mungkin lah, ya kan? Saya tidak pernah benci orang Islam, tapi saya tidak suka dengan ideologinya. Itu beda banget. Oke, baik. Paul, apa yang Anda lakukan terhadap orang Islam di Eropa? Saya punya banyak teman orang Islam di Eropa, dan mereka baik-baik. Ya. Namun, tidak dipungkiri bahwa orang Islam yang baik ini ternyata mereka pun agnostik. Orang Islam yang agnostik. Mereka masih nggak sholat, masih. Kenapa sholat? Ya itu ritual yang buat mereka itu adalah sebuah tradisi. Seperti orang Bali bikin canang. Apakah mereka selalu percaya? Belum tentu. Mereka bikin canang belum tentu percaya. Tapi itulah ritual, itulah budaya mereka. Dan mereka menghormati budaya, menghormati diri mereka dengan menghormati budaya. Nah, demikian juga dengan orang-orang Islam ini. Mereka masih pakai jilbab. Ya, jilbabnya udah nggak wajib yang bagaimana lagi. Buat mereka itu hanya kultur. Itulah sebabnya mereka bisa bersalaman dengan kita, mereka bisa duduk bareng sama kita, makan bareng sama kita, ya kan? Bisa bercanda dengan kita. Bahkan teman-teman anak saya banyak yang masih Muslim, dan mereka baik-baik, karena mereka tidak mabuk dengan agama, mereka sudah lelah dengan agama. Mereka sudah lelah. Tapi orang-orang Islam yang masih ini ngotot dengan agamanya, oh biasanya mereka tidak baik. Serius. Saya tuh berapa kali juga sempat ini ya, mereka tuh meludah di depan kita, bilang Cina haram. Saya tahu banget kata Cina haram itu kan saya tahu Cina. Terus yang ludah begitu. Mungkin itu perasaan saya. Ya sekali dua kali perasaan. Kalau sering kan nggak bukan perasaan itu. Dan seharusnya saya bisa nuntut. Dan itu adalah tindakan rasisme. Di sini nggak boleh. Cuman saya kan sedang menginjili mereka. Masa saya tuntut ya bener aja kan? Nggak boleh dong. Saya kan sedang menginjili mereka. Banyak yang Paul bawa kepada Tuhan Yesus. Memang itulah kenyataannya. Di Indonesia kan juga sama. Banyak, sudah berapa. Sekali baptis itu kita bisa 20-40 orang. Nah, ini kan masalah karena COVID nggak boleh kan. Jadi kemarin ada orang Irak kita baptis, ada orang dari RRC kita baptis. Ya kan.
Nah, ini itu ya, orang terus ada dari kemarin Iran, tapi kita nggak bisa agresif seperti dulu karena masalah COVID ini kan. Jadi setahun ini kita benar-benar pemuridan. Ya saya cuman, ya kita aja nggak bisa berkunjung, nggak bisa berkunjung ke masuk ke dalam ininya mereka, ke campnya mereka karena masalah COVID ini. Kita ketemunya di luar. Nah kalau ketemu di luar mereka suka keberatan karena mereka takut kan. Kalau ketemu gaul gitu kan, ketemu kita. Kalau di camp kan kita masuk ke ininya mereka, ke roomnya mereka, kita ngobrol-ngobrol, udah nggak ketahuan gitu loh. Jadi anggap ini cuman apa gitu kan, tamu biasa gitu loh. Oke, Paul. Sekarang tapi kalau sebagai ketemu di tempat umum, mereka takut berpapasan dengan orang lain, ada yang paparasi begitu loh. Sebagai penutup, ada 3 hal yang mau saya tanyakan. Apa pesan Paul? 1, kepada umat Islam Indonesia. 2, kepada umat Kristen Indonesia. Dan yang ketiga, kepada para apologetuber, kemudian para kristuber dan sejenisnya. Kepada orang Islam, saya selalu berpesan apa? Beragamalah, tinggalkanlah agama Anda, tapi bertuhanlah dengan benar. Jadi beragama itu bukan bertuhan, bertuhan itu bukan beragama. Tetapi kalau kalian tetap mengatakan beragama, ya bukalah pikiran Anda bahwa Anda tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Dan kebenaran, setiap orang punya kebenaran sendiri. Nah, kedua, kalau buat orang Kristen, ya jangan takut. Saya lelah 40 tahun merasa takut, ya saya lelah. Sehingga saya mulai berani. Karena saya baru sadar, ketika saya takut itu, saya membenci mereka. Tapi ketika saya mulai berani, saya melihat, ternyata saya mengasihi mereka. Bahkan beberapa teman muslim pun saya bantu. Saya kata mereka ini ya, yang saya akrab dengan saya dekat terus ya. Kami pun saling bantu, walaupun nggak banyak ya, tapi kita bantu karena saya sendiri kan bukan orang punya banyak duit. Tapi saya merasa mereka teman saya kok, sahabat saya kok. Dan kalau ada orang telepon saya, teman-teman saya muslim, saya selalu sambut kok, saya senang kok. Mereka cuman apa namanya ya, kita kata wah gila lu ya. Buat tersinggung ya, bercanda ya, tapi saya pun bercanda dengan mereka. Itu bukan buat kamu lo ya. Saya bilang itu bukan buat kamu itu, saya bilang. Saya kasih setan. Nah, jadi ketika Anda takut, sebenarnya Anda sedang tidak mengasihi. Tapi coba Anda milikilah rasa kasih kepada mereka. Nanti rasa takut itu hilang. Nah, makanya jangan takut. Ya, minoritas enggak. Karena kalian diem, maka pemerintah bilang nggak ada. Tapi karena sekarang ini jadi heboh, maka sekarang tahu pemerintah ini ada. Keluhan itu kan sebenarnya yang saya suarakan ini kan suara kalian semua yang kalian pendam. Cuman kalian munafik aja kan, nggak berani ngomong kan. Nah, ketika saya suarakan kalian kan langsung kejang-kejang semua kan, munafik semua. Oh, itu bukan Kristen. Ya memang saya bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Ya kan, nggak ada para rasul ngaku dirinya Kristen. Coba dibaca Alkitab yang benar bahasa aslinya ya. Jangan terjemahannya. Nggak ada para rasul ngaku dirinya Kristen. Nggak ada. Ya kan? Saya pengikut jalan Tuhan. Gitu. Nah, kemudian kalau buat para Kristuber, nah berhentilah untuk menganggap sesat orang lain. Musuhmu itu adalah ideologi Islam, bukan orang Islam ya, beda ya. Saya dengan itu pengurus-pengurusnya beberapa dari AWF, dari orang-orang Islam yang lain, saya bersahabat. Bahkan dengan Yudi Mulyana pun waktu dia belum dibaptis, saya bersahabat dengan dia, masih beberapa kali kontak WhatsApp, tanya teman di mana apa segala macam. Kita kontak-kontak, nggak ada masalah. Ya, dengan teman-teman Islam yang lain, ya, Edi Prayitno, saya juga kontak-kontak. Saya tidak benci, tandanya apa? Saya membuka diri. Ketika Edi Prayitno curhat, saya juga cerita, ya kita sama-sama punya masalah, Mas Edi. Ya, oke. Tapi ini kita keep. Kenapa kita keep? Nggak kita buka? Karena itu adalah pribadi. Bukan berarti, wah Edi Prayitno mau jadi Kristen. Bukan juga. Tapi itu adalah bentuk bahwa kita bisa bersahabat. Saya ketemu Edi Prayitno, coba orang-orang Islam kan kejang-kejang semua. Tapi kan saya bisa rangkulan, bisa duduk makan bareng, bisa ya kan tanpa ada perdebatan. Saatnya debat kita debat ribut, saatnya kita lagi mau makan bareng kita baik-baik lah. Itu harus dewasa. Makanya para Kristuber YouTuber itu dewasalah. Jangan menganggap orang saudaramu sendiri itu sesat bidat. Saya nggak takut jadi anggap bidat ya. Emang lu siapa? Ya kan, belum tentu lu masuk surga juga kok. Ya kan, kalian orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku paling benar dah, belum tentu kalian masuk surga kok. Aku yakin. Kenapa? Karena kalian tidak berbuah. 1, karakter. 2, jiwa-jiwa.
karakter jiwa-jiwa. Makanya saya selalu nanya, kamu udah baptis berapa orang? Itu kan pertanyaan simpel tapi selalu bikin kalian kejang-kejang. Ya, jadi berbuahlah karakter dan berbuah jiwa-jiwa. Itulah tanda dari kelahiran baru. Nah, terus buat para pendeta-pendeta, ya, ayo beritakan Injil. Beritakan Injil itu bukan dari satu mimbar ke mimbar, itu namanya jadi artis. Ya, bedakan memberitakan Injil di pasar-pasar, di jalan-jalan, sama menjadi artis. Oh, Pak Paul mengerjakan di jalan. Oh, saya memberitakannya di jalan-jalan. Dari waktu di Indonesia, saya di jalan-jalan memberitakan Injil. Di Eropa pun saya di jalan-jalan memberitakan Injil. Ya, kepada tetangga, kepada saudara, semua. Memberitakan Injil. Bukan jadi artis dari gereja ke gereja, beda ya. Itu namanya mengajar. Nah, beda memberitakan, preaching sama teaching. Nah, itu harus bedain. Ya. Oke, gitu, Pastor. Oke, Tuhan memberkati. Senang bisa berjumpa dengan Paul. Dan kami terus berdoa supaya Paul Sang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan membuka wawasan lebih luas lagi bagaimana beragama dengan tepat, bagaimana bertuhan dengan tepat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. بدر بالصوم النقي